Assalamualaikum Bapak, Sampurasun. Saya Alif Fadilah dari eh, tempat magang Pisgen dan Wingson Institute Sunan Gunung Jati Bandung. Sebelumnya ingin bertanya dan juga ingin minta izin kepada Bapak untuk melakukan wawancara. Apakah diperbolehkan? Ya. Nah, terima kasih banyak Bapak. Sebelumnya saya ingin bertanya bagaimana pesan Bapak terkait kegiatan hari ini? Kegiatan ini bagi saya sangat baik sekali dan saya sangat mengharapkan kalau mahasiswa tidak hanya dari UIN atau dari kota seperti AA gitu ya, mengadakan acara-acara seperti ini. Mungkin ke depannya kalau harapannya diadakannya mungkin di salah satu mereka yang diajak atau yang diundang oleh Akang Teteh tadi. Ini sangat baik untuk mengedukasi orang-orang di sekitar, paling tidak pada mereka, teman-temannya, anak-anak kami gitu, selain daripada masyarakat sekitar yang di sini. Tadi juga kan Bapak sempat ada kegiatan nonton bareng ya dengan judul film The Indigenous. Nah, mungkin apa yang Bapak tangkap atau apa yang Bapak punya tanggapan terkait film tadi yang sudah ditonton? Nah, terkait dengan apa yang kita saksikan tadi di film Indigenous, karyanya Bapak siapa tadi? Yang barusan Bapak Pak Samsul Arif ya, itu sangat menginspirasi sekali ya. Kalau saya sangat berharap sekali ada banyak Pak Samsul Ma'arif yang lainnya, termasuk Akang Teteh juga ya. Semoga bisa seperti apa yang Pak Samsul Ma'arif lakukan, di mana beliau itu memperkenalkan, kalau kami menganggapnya agama-agama leluhur yang ada di Nusantara khususnya. Seperti tadi yang kita lihat di video itu ada masyarakat adat Dayak Nyiban ya, bahwa mereka juga orang-orang yang sangat beradab ya, dimana tadi kalau kita lihat bentuk rumahnya itu dari sudut pandang Bapak arsitek itu kan sangat bagus sekali, dimana angin masuk ke ruangan, jadi rumahnya itu tidak supek kalau kata orang Sunda gitu ya. Terus di mana sinar matahari masuk ke ruangan itu kan sudah sangat tertata sekali oleh masyarakat Iban itu kalau membangun rumah itu harus seperti apa gitu ya. Terus tadi yang masyarakat adat yang di daerah Cilacap tersebut juga kan sangat menginspirasi sekali. Mereka itu kalau saya lihat itu seperti belajar dari air gitu ya, ketika mereka membersihkan di lingkungan sekitar atau sangat menghormati sungai gitu. Dan kalau kita belajar misalkan dari apa yang ada pada air itu sangat baik sekali, dimana kita tahu bahwa air itu mengalir dari dataran tinggi ke dataran rendah. Sebelum sampai ke dataran rendah, air itu sepanjang dia mengalir itu sangat bermanfaat bagi kehidupan. Ada yang mengalir ke sawah, ke kebun gitu ya. Kemudian hingga ke pemukiman rumah-rumah warga masyarakat, air itu bermanfaat. Itu apa yang ada pada air gitu, apa perilaku air katakanlah gitu ya. Seperti itulah manfaatnya. Nah, kita sebagai manusia yang dikatakan mempunyai akal dan pikiran paling sip itu di antara makhluk yang lainnya, bisakah bermanfaat seperti air gitu ya. Nah, semoga saja apa yang tadi kita tonton yang terjadi atau yang ada di Cilacap itu bisa menjadikan ilmu bagi kehidupan kita sehari-hari. Tadi juga kan Pak di awal film juga sempat dijelaskan urgensi ataupun latar belakang dibuat film dokumenter oleh Samsul Ma'arif itu karena adanya stigma masyarakat dan kurang pemahamannya masyarakat terkait keberagaman kepercayaan di Indonesia. Dan hasil dari film dokumenter tersebut merupakan sebuah keluasan wawasan bagi masyarakat. Nah, mungkin Bapak sendiri dari selaku tokoh AKP, apakah punya strategi khusus ataupun strategi Bapak sendiri untuk melakukan
perluasan wawasan kepada masyarakat di sekitar Ciparai gitu, Pak. Kalau kita mengadakan sosialisasi seperti itu mah, misalkan ke masyarakat ya bagaimana kita memperkenalkan diri itu, rasanya kalau kami itu tidak pernah seperti demikian ya. Tapi dalam acara-acara kegiatan yang suka kami selenggarakan atau adakan, seperti misalkan dalam acara perayaan menyambut tahun baru Saka, di situ kita sangat berharap ada, paling tidak ada banyak instansi pemerintah yang hadir gitu. Terus masyarakat sekitar juga hadir. Di situ salah satu momen bagaimana kita memperkenalkan diri kepada mereka yang hadir gitu. Intinya seperti itu. Kita memperkenalkan bahwa ini bukan hanya merayakan tahun baru gitu, dengan euforia atau dengan happy seperti itu, tapi ini adalah salah satu bentuk kekaguman kita terhadap karya cipta para leluhur kita yang sudah membuat sedemikian rupa yang namanya kalender atau perhitungan tahun. Bagaimanakah kecanggihan atau daya cipta leluhur kita, semoga bisa menginspirasi kita dan kita mau untuk mempelajarinya lebih dalam lagi, tidak hanya merayakan setiap 1 tahun sekali. Dulu juga saya sempat ke AKP dan lihat ada sanggar musik ya Pak, musik budaya di sana. Nah, apakah ada mungkin kegiatan-kegiatan AKP yang dilakukan atau yang disediakan oleh AKP sebelumnya, namun dibuka untuk umum, bisa dilihat oleh masyarakat gitu? Kalau itu mah selain dari perayaan-perayaan yang dari lingkungan, kita juga istilahnya kalau di dunia seni itu mempunyai lingkung seni atau padepokan seni atau sanggar seni yang mana kita suka juga sering juga diundang oleh mereka yang berkepentingan gitu. Kalau kebanyakan memang di tempat-tempat hajatan ya, baik perkawinan maupun hajat di sepitan gitu ya. Tapi selain itu kami juga sempat diundang untuk mengikuti kegiatan di ulang tahun Hari Bayangkara misalkan di Polresta Bandung gitu ya, dengan kesenian yang kami miliki seperti itu. Nah, di kesempatan seperti itu, nah kita berinisiatif untuk menceritakan nilai-nilai, tidak hanya pertunjukan seni yang kita perlihatkan, tapi kita juga bercerita tentang nilai budaya atau kearifan lokal yang ada pada alat-alat seni musik tersebut. Misalkan begini, contohnya kalau yang namanya gamelan itu, yang idealnya itu terbuat dari perunggu. Nah, yang mana perunggu itu terbuat dari 4 unsur metal atau 4 unsur namanya metal gitu ya. Nah, kita bercerita di situ bahwa diri kita juga berasal dari 4 unsur alam gitu. Kita mengkaitkan seperti itu dengan penjelasan yang lebih apa namanya ya. Kalau di dunia seni itu kan banyak guyonan ya kan seperti itu. Mungkin kalau seperti perayaan malam 1 Suro sendiri, apakah juga diperbolehkan masyarakat sekitar atau masyarakat di luar AKP sendiri untuk melihat ataupun mengikuti? Nah, untuk mengikuti sangat memperbolehkan sekali ya, dan kita sangat terbuka untuk umum. Namun tentunya sebagai pengisi acara atau menyaksikan acara tersebut memang ada bukan aturan tertulis ya, tapi ada lahan-lahannya lah, di mana tempat menonton, di mana tempat pelaku seninya, tempat pelaku budayanya gitu. Memang itu ditata sedemikian rupa. Tapi kalau terbuka untuk umum, sangat terbuka untuk bagi siapapun. Kita tidak, bahkan kalau mengajak kita kan itu kan rasanya kalau kita ngajak berarti kita juga harus memberikan sesuatu gitu ya. Jadi tidak secara langsung mengajak. Kita sangat mengharapkan sekali banyak yang menyaksikan.